Ya anak-anak, ketika kalian semuanya berdoa, itu kalian mintanya sama siapa? Adabnya orang yang meminta itu harus sholat. Jadi kalau berdoa jangan sambil guyon. Berdoa yang serius, ya, yang serius, yang khusyuk. Saya tenang, insya Allah nanti akan dikabulkan. Nah, anak-anak pada hari ini siapa yang tidak masak? Di sini ada ayat kursi. Bu Yuni tanya, siapa yang tahu keutamaan ayat kursi? Ayat kursi dibaca ketika apa? Zikir, untuk zikir. Setelah sholat, ya. Jadi ayat kursi itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah mencegah dari gangguan setan. Sampai yang pas belajar seperti ini, terus kok anak konsolnya sih ganggu, masih kerjaan, nggak sedih kerjaan, itu bacakan ayat kursi. Di antaranya seperti itu, menghindari dari gangguan setan dan juga mempermudah semua urusan. Jadi hari ini kita baca ayat kursi dulu 3 kali, supaya apa? Supaya belajar kita hari ini dipermudah oleh Allah, dimudahkan, diberi kelancaran. Ya, siap ya? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini gambar tentang apa menurut Mbak Kaira? Ya, bisa diceritakan ini gambar apa? Nah, ada orang yang sedang menyolatkan orang meninggal, seorang mayit. Bisa beri tepuk tangan. Gambar yang ketiga, Mbak Nisa. Ya. Ini gambar tentang apa? Ada kerumunan sepertinya. Gambar tentang apa menurutnya Mbak Nisa? Kerumunan orang menyumbangkan zakat. Bagaimana perasaannya ketika mereka menyumbangkan zakat? Senang. Menurut Mbak Nisa ada kerumunan orang yang menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk orang lain. Ini disetorkan kepada panitia zakat. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Selanjutnya yang keempat, siapa ya Mas Gali? Jadi menurut Mas Gali ini gambar tentang apa?
mengaji. Bagaimana mereka mengaji? Tepuk tangan buat Mas Devi. Ini usia seperti kalian yang sedang mengaji Al-Quran dengan kelas. Selanjutnya, yo siapa dari Mas Devi ya, Mas Devi. Mas Devi ini gambar tentang apa Mas Devi? Menurut Mas Devi? Ada seorang teman yang menolong temannya saat terjatuh. Ini kayak kesambung batu ya Mas ya? Tepuk tangan buat Mas Devi. Ada lagi gambar yang terakhir? Siapa yang berani maju? Mbak Naya? Yo. Gambar apa menurutnya Mbak Naya? Ada orang-orang yang berbondong-bondong beribadah ke masjid. Terima kasih Mbak Naya, tepuk tangan. Anak-anak, Bu Yuni mau tanya, setiap kalian pasti mempunyai nama, ya enggak? Pasti punya nama panggilan. Setiap sesuatu, setiap benda ataupun manusia, bahkan benda pun itu pasti mempunyai nama. Dari kalian, namanya ada yang sama tidak? Tidak ada yang sama. Mungkin panggilannya ada yang bagus kan? Meskipun kembar, namanya tetap berbeda. Coba, kalau ini namanya apa? Ini namanya papan. Nah, semua itu pasti mempunyai nama. Mengapa kalian diberi nama-nama yang bagus? Enak, bagus, indah. Namanya semuanya nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada yang artinya buruk-buruk. Misalnya, kasih nama kok nama seton, ada nggak? Dikasih nama iblis, ada nggak? Nggak ada ya? Mesti namanya yang bagus-bagus. Kenapa coba? Menurut kalian kenapa? Kenapa? Karena nama adalah doa. Diberi nama yang bagus, harapannya supaya kalian juga mempunyai watak yang bagus, mempunyai sifat yang terpuji. Ya, terus apa nama-nama yang dimiliki kalian? Ada yang tahu artinya enggak? Ada yang tahu artinya? Pernah tanya sama orang tua? Pernah? Coba, kalau Mbak Nisa artinya apa Mbak Nisa? Perempuan. Mbak Nisa perempuan yang bagaimana? Perempuan yang cantik, yang solehah. Gitu kan ya? Ada lagi? Ada yang tahu? Nanti PR-nya di rumah tanya, Pak, Ibu, saya kok diberi nama seperti ini, itu artinya apa? Ya? Nanti sampai rumah tanya, biar kalian tahu, arti nama saya adalah ini. Jadi harapannya orang tuanya itu memberikan nama agar anaknya berperilaku seperti namanya. Tujuannya seperti itu. Kalau misalnya namanya kok bagus, namanya solehah, ada nggak namanya solehah? Berarti
pertama bermohonlah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Anak-anak ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Siapa yang memiliki Asmaul Husna? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Barang siapa yang berdoa dengan menyebut nama Allah, maka akan dikabulkan. Dalilnya apa? Ini dalilnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Ali Imran. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap perbuatan pasti ada balasannya, sekecil apapun. Ini sampai lagu sekecil biji bayam. Ngerti biji bayam? Ngerti biji bayam? Ngerti biji selasi? Biji kemani? Itu lebih kecil lagi. Itu pasti akan ada balasannya. Kebaikan sekecil apapun. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik, ya. Lanjutnya, nah di sini ada surat Al-Ra'd alladzina amanu. Kita baca bersama-sama ya. Baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, Mas Reno coba baca yang depan Mas. Ayo Mas. Ayo sini. Ya, baca artinya. Sini Mas, baca artinya. Ya, betul. Terima kasih. Surat Al-Ra'd ayat 28. Bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Tidak hanya karena tidak punya PR saja atau gurunya nggak masuk hatinya ayam, tapi dengan mengingat Allah hatinya akan menjadi tenteram. Selain dari surat Al-Ra'd tadi, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafal dan memahami maknanya, dia akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata menghafal di sini artinya adalah memahami maknanya. Artinya apa? Ya, dan menjadikan nama tersebut sebagai doa dalam bentuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak sekedar hanya melafalkan namanya saja, tidak sekedar menyanyikan, melakukan saja, tapi juga paham artinya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, kita bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga ya,
mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpujinya sebagai bentuk keyakinan, kemudian menyimpulkan perilaku terpuji apa yang sesuai dengan Asmaul Husna, serta membuat tulisan indah Asmaul Husna. Tadi di awal ini tadi siapa ya? Mas Afif sama Mbak Kaila sudah menjelaskan ini gambar tentang apa. Coba dari dua gambar ini ada hubungannya? Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya apa? Manusia yang lahir pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Termasuk yang manusia semuanya pasti ada kelahiran, ada kematian. Untuk mengingat kembali 99 Asmaul Husna, kita nyanyi bersama-sama ya. Rahman
Setelah tadi kita mengapalkan 99 Asmaul Husna, kita sekarang belajar tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Artinya adalah Allah Maha Kuat dan memiliki kekuasaan yang sempurna. Al-Qawiyyu memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab, yaitu kuat, keras, benar-benar kuat, ya, maha keras, kokoh, penuh kekuatan atau tenaga untuk mengalahkan. Nah, untuk perilaku, untuk perilaku melawan Al-Qawiyyu adalah selalu berusaha untuk mandiri dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak bergantung kepada orang lain, terutama kalau di rumah. Kalau bisa semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari mengambil baju, mencuci baju, makan sendiri, cuci piring sendiri. Berusaha dengan keras dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Jika ada PR, ya Mas ya, kalau ada PR coba kerjakan dulu, jangan langsung mengeluh kalau ada tugas. Meyakini secara sepenuh hati bahwa segala sumber kekuatan berasal dari Allah. Nah, kemudian ini contohnya, jangan kayak secara mandiri mencuci baju sendiri. Selanjutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Al-Qayyum merupakan salah satu sifat Allah yang memiliki dua arti, yaitu Allah SWT berdiri sendiri dan tidak tergantung pada makhluknya. Kemudian Allah mengatur makhluknya di seluruh alam, baik di langit maupun di bumi. Jadi seluruh semesta yang mengatur adalah Allah. Untuk contoh perilakunya, yaitu berusaha mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Tawadu, berserah diri dan istiqomah, menolong orang lain yang kesulitan. Nah, ini tadi contohnya kata Mas siapa tadi? Dari ya, menolong orang lain yang sudah kesulitan. Selanjutnya Al-Muhyi, yaitu memiliki makna bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat memberi kehidupan. Bukti Allah bersifat Al-Muhyi adalah mampu menghidupkan manusia, hewan, dan seluruh makhluk di alam semesta. Kamu punya sebuah tanaman, kamu siram setiap hari. Jika Allah tidak mengizinkan untuk tumbuh, maka tanaman tersebut akan mati. Meskipun kamu sirami, kamu beri pupuk, kamu rawat setiap hari, pasti akan mati. Selanjutnya, contoh sikap untuk menolak janji dalam kehidupan sehari-hari adalah senantiasa bersyukur atas pemberian Allah, kemudian mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, rajin membaca serta menghafalkan Al-Quran untuk kehidupan yang lebih baik, serta menjalin persaudaraan dan kasih sayang dengan silaturahmi. Ini contohnya. Kemudian Al-Mumin adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Mematikan. Allah mencipta kematian dan memiliki kehidupan. Meyakini Al-Mumin dapat mengajarkan manusia untuk siap menghadapi kematian. Contoh perilakunya adalah membunuh semua perilaku buruk yang ada dalam diri sendiri. Kalau misalnya kamu punya rasa malas, ya sebisa mungkin kamu untuk menghilangkan suka malas, mengeluh, sehingga ini sambat, ya. Kemudian mengapa hawa nafsu itu tidak melanggar larangan Allah, kayak butuh sholat, juga sah layon, nggak usah selingkuhan, nggak usah lakukan belakang, ya. Kemudian itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang amar ma'ruf nahi munkar? Melaksanakan yang baik dan mencegah yang buruk. Mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Ini contoh perilakunya, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Kata Al-Ba'is berasal dari kata bahasa ya, basu
yang berarti mengutus, mengirim, membangkitkan, dan membangunkan. Dalam Al-Quran juga disebutkan kemampuan Allah membangkitkan seperti halnya tanaman yang disuburkan setelah mati. Selanjutnya, contoh perilakunya adalah rajin melaksanakan sholat berjamaah, rutin membaca Al-Quran setiap hari, belajar dengan penuh rasa semangat dan gigih untuk mendapatkan ridhonya, berangkat ke sekolah dengan rajin dan hadir tepat waktu, kemudian mengerjakan semua tugas dengan baik dan jujur. Nah, ini contohnya. Nah, anak-anak, jadi materi tadi apakah ada yang kurang jelas? Tidak? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, Bu Yuni bagikan LKPD ini. Coba kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian nanti ada perwakilan dari salah satu kelompok untuk mengerjakan di papan tulis. Ya? Jadi, cara tugasnya kalian kan sudah berkelompok ya. Judul tugasnya ini LKPD 1, nama kelompoknya nanti ditulis di belakangnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5. Anggotanya siapa saja kalian tulis di sini ya. Kalian tulis ya. Nah, jadi kalian kerjakan di bukunya dulu, di buku tulis kalian. Asmaul Husna Al-Qawiyu, rangkuman materinya. Jadi artinya apa? Terus kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Bisa dikerjakan sekarang. Boleh seperti ini. Muat enggak? Seperti ini saja. Seperti ini saja.
Terus ya. Ini yang ketiga. Yang keempat tadi terus. Ya, nanti maju lagi seperti tadi, maju satu-satu. Upaya kamu yang bisa mencari referensi dari buku atau dari digital, nggak apa-apa. Nanti bisa mengeluarkan handphonenya. Bawa semua? Bisa dikeluarkan, silakan. Nih, coba perhatikan temannya ya. Presentasi dari temannya. Nomor 1 namanya terbuka surat Al-Anfal. Bisa dibaca, Mas? Semuanya perhatikan. Ya, tepuk tangan untuk nomor 1. Nomor 2. Ya, nomor 3 dulu. Ayo nomor 3 pelan-pelan maju. Tepuk tangan untuk nomor 3. Nomor 4. Ya, maju. Tepuk tangan untuk nomor 4. Nomor 5. Bos. Saya takut tepuk tangan untuk nomor 5. Tepuk tangan untuk nomor 2. Bersihkan file dulu ya, tapi sebelumnya kita install terlebih dahulu dari HP kita ya. Dan ini ada di Play Store, kita klik. Nah, setelah itu masukkan kata kunci di sini ya, di atas itu ketikkan Canva seperti ini ya. Setelah itu klik cari, nanti akan tampil bersihkan file seperti ini, dan silakan bisa diklik install. Nah, setelah install nanti akan menunggu beberapa saat ya untuk proses instalasinya. Dan di sini filenya 9,65 MB yang kecil ya. Dan perlu diketahui ini
aksesnya harus online, teman-teman, yang harus online ya. Jadi ketika teman-teman tidak online maka ya tidak bisa ya, karena syaratnya online ya. Nah setelah selesai seperti ini silahkan jadi bisa dibuka juga. Nah kita akan membuka aplikasi Canva ini teman-teman ya. Nah ini aplikasinya, dan silahkan teman-teman kalau ada notifikasi pertanyaan seperti ini bisa diterima ya dengan cookie dan lanjut. Berikutnya silahkan login menggunakan akun Google teman-teman ini ya. Nah klik akun Google. Nah berikutnya silahkan pilih akun belajar teman-teman yang sudah ditambahkan di HP teman-teman ini ya. Nah kalau belum ditambahkan maka teman-teman silahkan bisa klik tambahkan akun ini ya. Nanti silahkan ditambahkan dulu akun belajarnya ya, karena syarat wajib ya kalau mau login di Canva harus pakai akun belajar biar dapatkan fitur edukasi dan fitur fullnya ya. Nah kita langsung di sini nggak ada akun belajarnya, saya anggap teman-teman harus ditambahkan ya. Nah kita klik. Sampai di sini sudah paham? Ya, jadi diinstal Canva-nya sudah semua? Masuknya pakai akun belajar? Ya, akun belajarnya masing-masing ya. Nah, bisa dicek lagi HP-nya. Ini lanjutkan lagi. Nah menggunakan akun belajar untuk Canva maka tampilannya akan seperti ini teman-teman, langsung masuk pada aplikasi Canva ya. Nah inilah dia tampilan Canva versi Android atau versi HP teman-teman. Nah perlu saya jelaskan sedikit teman-teman ya, menu fiturnya di bawah ini ada ganda, kemudian ada proyek ya ini, kemudian ada plus ini untuk membuat desain baru, ada template dan studio ajaib. Nah di sini kita lebih fokus pada proyek di sini teman-teman. Yang pertama yaitu proyek ini, nanti teman-teman bisa klik, nanti akan tampil hasil kerja template atau desain-desain yang pernah teman-teman buat. Nanti akan tampil semua di sini ya. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman sudah membuat sebuah desain itu akan langsung tersimpan di sini ya itu. Nah kita kembali ke beranda. Nah tips untuk pemula kalau teman-teman baru pertama kali menggunakan ya, silahkan di atas ini ya teman-teman, ini ada fitur pilihan untuk Anda, ada medsos, video, presentasi, catatan, dokumen, papan tulis dan sebagainya. Sampai sini sudah paham? Nah, sekarang kalau sudah paham, coba kalian buat poster Asmaul Husna dengan menggunakan Canva. Jadi kalian boleh pilih dari yang 5 tadi itu, Al-Qawiyu, Al-Mumin, Al-Ba'is, atau yang lainnya, atau 5-5-nya juga boleh. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Kalau kamu mau buat satu kemudian diberi deskripsi, artinya apa, kemudian penjabarannya bagaimana, itu juga boleh. Ya, bisa dikerjakan sekarang? Boleh. Boleh. Nanti kalau sudah jadi bisa diunduh kemudian dikirim di grup ya. Bisa? Nah, ini hasilnya dari Mas Dawi. Bukan siapa? Mas Hasan. Al-Qawiyu. Ini dari Winsa. Diberi nama Al-Qayyum. Allah yang berdiri sendiri. Allah adalah zat yang berdiri sendiri, artinya Allah mampu menciptakan seluruh alam semesta. Hal yang bisa diteladani adalah kita selalu bersifat mandiri dan bertanggung jawab untuk kehidupan. Keren. Tepuk tangan buat Balaya. Ada yang lain lagi? Nah, bagus. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Mumin, Al-Muhyi, Asmaul Husna dan lainnya. Ulangan guys. Gak apa-apa, tapi sudah bagus sekali. Sofia. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Latihan
Materi selanjutnya latihan sholat. Sekarang kelompok 1, coba. Nah, pertanyaannya dari kelompok 1 untuk kelompok 1. Allah adalah Ar-Rahman. Perilaku yang mencerminkan meneladani sifat Ar-Rahman adalah. Coba dari pilihan 4 ini dipilih salah satu. Yang lainnya bisa simpan jawabannya, diam dulu ya. Apa? B. B. Coba kita lihat jawabannya apa. Yang nomor 2. Kelompok 2 ya. Nama Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang menunjukkan bahwa kasih sayang Allah diberikan kepada. Ini tidak jawabannya. Hewan dan tumbuhan saja seluruh makhluk hidup di dunia, baik yang beriman maupun yang ingkar, para pemimpin negara yang bijaksana saja, yang ada yang beriman. Mana? B. Seluruh makhluk hidup dunia, baik yang beriman maupun yang ingkar. Coba kita lihat. Jawabannya salah. Jawabannya salah ya. Kunci jawabannya salah ya. Ini yang benar ya. B. Kelompok 3. Nah, yang kelompok 3. Allah Al-Malik, Maha Raja atau Pemilik. Bukti nyata dari sifat ini dalam kehidupan kita adalah. Apa jawabannya? Allah satu-satunya penguasa. Allah dapat melihat semua yang kita lakukan. Allah menciptakan semua makhluk hidup. Allah selalu mengampuni dosa hambanya. Pilihan jawabannya mana? C. Maha Raja itu satu-satunya penguasa. Ya, yang maha merajai. Dilanjut. Yang kelima, kelompok 4. Saat menjadi jabatan di kelas, kita harus menerima hasil keputusan meskipun tidak sesuai dengan usulan kita. Karena Allah Al-Malik menerapkan sifat Al-Malik ini menunjukkan kita harus apa? Ayo, jawabannya. Menciptakan aturan baru tanpa persetujuan, menghormati dan mematuhi pemimpin serta aturan yang sah, menganggap diri sendiri paling benar dan selalu diam dan tidak boleh berpendapat. Kita lihat jawabannya. Soal yang ke-6. Ya, untuk kelompok 5, Allah Al-Qudus sebagai hamba yang meneladani sifat ini. Sikap yang harus kita lakukan adalah membiarkan teman berbuat kotor, berlebihan dalam menggunakan air, menjaga kebersihan diri, hanya membersihkan diri saat akan sholat. C. Coba kita lihat.
Nah, lanjutnya, jadi tibalah kita di kegiatan penutup. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Jumlahnya berapa? 99. Kemudian kita bahasan tadi ya, Al-Mu'min, Al-Mu'yi, Al-Mu'yu, Al-Ba'is, sama yang satunya lagi? Al-Mu'yi. Anak-anak sudah bisa mengamalkan Asmaul Husna itu? Kira-kira sudah mengamalkannya di rumah sudah bisa? Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Apa lagi? Mandiri di rumah, betul. Terus apa lagi? Belajar secara rajin, menolong yang kesusahan, ya. Terus apa manfaatnya anak-anak mempelajari tentang Asmaul Husna tadi? Apa Mbak ya? Bisa tahu artinya dan juga bisa mengamalkan nilainya, mengamalkan sifat-sifatnya yang baik, betul Mbak Naya? Nah, jadi pada saat kalian diskusi tadi apakah ada kendala? Apakah ada yang lain sendiri? Bisa fokus? Ya, nah, nanti tugas rumahnya akan Bu Yuli kirimkan di WA group ya. Tugasnya nanti selain ada tugas rumah juga mempelajari buku halaman 36 materi bab 3. Oke? Paham? Ya sudah, sekarang Bu Yuli akhiri sampai sini. Sebelum kita selesai, masih ingat apa-apa yang tadi? Masih ingat apa tadi? Coba kita ulang lagi.